Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulid Putra Perdana. Di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang distribusi database. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian distribusi database. Kedua, macam-macam distribusi database. Ketiga, jenis-jenis distribusi database. Yang keempat, tujuan dan manfaat distribusi database. Yang kelima, komponen distribusi database. Dan yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pengertian distribusi database. Basis data terdistribusi adalah kumpulan database yang disimpan di banyak komputer pada lokasi yang berbeda-beda dan menampilkan ke user sebagai single database. Distribusi database merupakan sebuah konsep dalam desain dan implementasi sistem database yang melibatkan penyimpanan dan pengolahan data di beberapa lokasi titik atau server yang terhubung dengan jaringan. Dalam distribusi database, data dibagi dan disimpan secara terdistribusi di beberapa titik yang dapat berada di pusat data yang berbeda, cabang perusahaan, atau bahkan di cloud. Kemudian macam-macam distribusi. Yang pertama, horizontal distribusi. Data dibagi berdasarkan baris atau tuple. Setiap baris data disimpan di server yang berbeda. Jenis distribusi ini berguna saat data memiliki tingkat distribusi yang merata di seluruh server. Kemudian replikasi distribusi. Data dibagi berdasarkan kolom atau atribut. Setiap kolom data disimpan di server yang berbeda. Jenis distribusi ini berguna saat data memiliki atribut yang memiliki tingkat distribusi yang berbeda. Kemudian federated database. Data direplikasi di beberapa server sehingga setiap server memiliki salinan lengkap data. Jenis distribusi ini meningkatkan ketersediaan dan kendala data, namun memerlukan sinkronisasi yang baik antara salinan data. Kemudian jenis-jenis distribusi database. Yang pertama, centralized database. Data disimpan secara sentral atau di satu server atau pusat data tunggal. Tidak ada distribusi data yang dilakukan. Kemudian decentralized database. Setiap server memiliki salinan lengkap data, dapat beroperasi secara mandiri. Tidak ada koordinasi sentral dalam manajemen data. Kemudian federated database. Data terdistribusi di beberapa server, tetapi terdapat entitas pengatur yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan akses ke data dari berbagai server. Kemudian tujuan distribusi database. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan ketersediaan sistem basis data. Yang kedua, mengurangi titik kegagalan tunggal. Yang ketiga, memperluas kapasitas sistem dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem. Kemudian manfaat database. Yang pertama, kinerja yang lebih baik. Dengan mendistribusikan data ke beberapa server, beban kerja dapat didistribusikan secara merata, mengurangi beban satu server tunggal dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi server tidak akan terbebani karena bebannya dibagi secara merata. Kemudian ketersediaan dan ketahanan yang tinggi. Jika salah satu server mengalami suatu masalah atau problem tidak dapat diakses, data masih tersedia di server lain atau server backup gitu.
Ya, ini meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem basis data. Kemudian skalabilitas. Distribusi database memungkinkan sistem untuk dengan mudah ditingkatkan dengan menambahkan server tambahan saat kebutuhan kapasitas meningkat atau kebutuhan melayanan itu meningkat. Kemudian manfaat distribusi sistem yang keempat, pemulihan bencana lebih baik. Jika terjadi suatu bencana atau problem atau kejadian yang tak terduga di salah satu lokasi atau di salah satu server, data masih aman disimpan di lokasi lain atau pada server lain. Jadi memungkinkan backup atau pemulihan lebih cepat dan lebih mudah. Yang terakhir, pembagian beban kerja. Data dapat didistribusikan berdasarkan lokasi geografis, departemen atau kategori-kategori tertentu, sehingga memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk mengakses data yang relevan secara lokal. Kemudian komponen pada distribusi database. Komponen-komponen bekerja sama untuk mencapai tujuan distribusi database, seperti meningkatkan kinerja, ketersediaan, skalabilitas, dan pemulihan bencana. Pemilihan macam distribusi dan jenis distribusi yang tepat, serta implementasi yang cermat dari komponen-komponen ini akan memengaruhi keberhasilan distribusi database dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Berikut ini komponen-komponen yang terdapat pada distribusi database. Yang pertama, data fragmentation. Proses yaitu sebuah proses yang membagi data menjadi fragmen atau potongan-potongan yang akan disimpan pada server-server yang berbeda. Nah, potongan-potongan data dapat berupa fragmentasi horizontal atau vertikal. Kemudian data replikasi. Proses membuat salinan data dan mendistribusikannya di beberapa server guna untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data. Yang ketiga, data placement, di mana proses menentukan di mana setiap fragmen atau potongan data atau disimpan, salinan data akan disimpan. Hal ini melibatkan pemilihan server yang tepat untuk menyimpan data berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, data integration. Proses mengintegrasikan data dari berbagai server atau fragmen data menjadi tampilan data yang terpadu. Nah, ini dapat melibatkan teknik seperti federated query atau data warehousing. Kemudian yang kelima, data synchronization. Proses di mana data diproses dan memastikan bahwa data yang terdistribusi tetap konsisten dan sinkron di seluruh server yang tersedia. Sinkronisasi data penting untuk memastikan data yang akurat dan mutakhir di semua lokasi atau di semua server yang tersedia ataupun yang terpasang. Kemudian kesimpulannya, basis data terdistribusi itu merupakan sebuah kumpulan database yang disimpan di banyak komputer pada lokasi yang berbeda-beda. Nah, distribusi database sebuah konsep sistem basis data yang melibatkan penyimpanan dan pengolahan data di beberapa lokasi fisik atau server yang terhubung dengan jaringan. Nah, dalam distribusi database, data dibagi dan disimpan secara terdistribusi di beberapa titik yang terdapat di pusat data yang berbeda-beda. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.